Di jantung setiap desa, di mana peradaban perlahan menelan sunyi, selalu ada satu titik yang menolak disentuh cahaya. Itu adalah pohon beringin tua. Bukan sekadar pepohonan, melainkan pilar kuno, gerbang menuju dimensi yang lebih gelap. Malam ini, kita tidak membahas dahan dan daunnya, melainkan tentang penjaga yang tak pernah tidur. Dia, yang keberadaannya hanya diisyaratkan melalui aroma amis dan deru langkah berat yang menyesakkan dada. Ini adalah kisah tentang genderuwo, entitas primordial, yang sejak ratusan tahun lalu telah mengklaim setiap inci akar dan bayangan pohon beringin sebagai singgasananya. Kehadirannya tidak kasat mata bagi mata biasa, namun tekanannya mampu meremukkan jiwa yang rapuh. Setiap hembusan angin yang menyentuh dahan beringin di tengah malam adalah bisikan darinya, sebuah peringatan agar manusia memahami batasnya. Kita memasuki zona yang dipimpin oleh hukum yang berbeda, di mana ukuran dan kekuatan ditentukan oleh mimpi buruk terburuk Anda. Bersiaplah, karena genderuwo tidak hanya mengamati, ia sedang menunggu saat yang tepat untuk menampakkan kengeriannya yang sejati. Mengapa harus pohon beringin? Mitos mengatakan pohon ini memiliki energi magnetik yang luar biasa, menarik entitas dengan kekuatan terkuat. Struktur akarnya yang menjulang tinggi menjadikannya penghubung antara dunia atas, tengah, dan bawah. Para leluhur percaya bahwa di bawah rindangnya yang mencekik, genderuwo mendapatkan kekuatannya, menyerap aura ketakutan dan rasa hormat yang diberikan oleh manusia selama berabad-abad. Pohon ini bukan rumah sewa, ia adalah penjara sekaligus benteng. Genderuwo, dengan tubuhnya yang besar, menyerupai kera raksasa yang hangus terbakar. Namun tatapannya adalah api yang dingin, memancarkan intelijen kuno. Ia mampu memanipulasi pikiran, bermain dengan persepsi, dan yang paling menakutkan, ia mampu menyerupai orang yang kita cintai hanya untuk menjebak kita dalam kegelapan. Ia menyukai korban yang tersesat, mereka yang melanggar pantangan, atau sekedar berani kencing sembarangan di bawah bayang-bayang kekuasaannya. Kisah-kisah horor modern seringkali meremehkan kekuatan sejati genderuwo. Ini bukan hantu iseng, melainkan predator teritorial yang menuntut kepatuhan mutlak. Siapapun yang mencoba menebang, memindahkan, atau bahkan hanya berlama-lama di sana tanpa izin, harus bersiap menghadapi konsekuensi yang melampaui logika manusia. Kengeriannya adalah manifestasi dari alam yang marah dan tidak dapat ditawar. Genderuwo, secara etimologis, sering diartikan sebagai roh yang jahat dan berukuran besar. Namun, deskripsi fisiknya selalu konsisten. Tinggi menjulang, diperkirakan mencapai 3 hingga 4 meter, memiliki bulu hitam atau merah tua yang tebal, serta kuku panjang dan tajam. Tapi, detail yang paling mengerikan adalah kemampuannya berinteraksi. Ia tidak hanya muncul, ia berkomunikasi. Ia sering menggunakan suaranya untuk memanggil nama korbannya, meniru suara istri, ibu, atau bahkan anak kecil yang merengek. Tujuannya sederhana, menarik mangsa semakin dekat ke pangkuan beringin. Para saksi yang selamat menceritakan bahwa udara di sekitar pohon beringin yang dihuni genderuwo terasa berat, panas yang menyesakan, bercampur bau anyir atau seperti belerang terbakar. Ini adalah tanda peringatan fisik bahwa Anda telah melanggar batas wilayahnya dan ia sudah menyadari kehadiran Anda. Penduduk desa yang hidup berdampingan dengan entitas ini telah belajar untuk mematuhi aturan tak tertulis. Jangan menatap terlalu lama, jangan berbicara keras, dan yang paling penting, jangan pernah menjawab panggilan yang Anda dengar setelah tengah malam di dekat pohon itu. Mengapa ia begitu tertarik pada pohon beringin? Karena di sanalah ia mengumpulkan energi seksual dan vitalitas manusia, memanfaatkannya untuk memperpanjang keberadaannya yang menyiksa. Ia adalah vampir energi dalam bentuk raksasa. Kita beralih ke kasus nyata yang terjadi di Jawa Tengah, di sebuah desa terpencil yang kini namanya kami samarkan menjadi Desa Kaliwungu. Di sana, terdapat pohon beringin yang usianya diperkirakan lebih dari 150 tahun, berdiri persis di pinggir jalan utama desa. Warga Kaliwungu telah lama hidup dalam ketakutan yang terstruktur. Mereka tahu malam adalah milik genderuwo. Semua aktivitas di luar rumah harus berakhir tepat saat azan maghrib berkumandang. Kisah bermula dari serangkaian kejadian aneh yang terjadi sepanjang musim kemarau. Lampu jalan di sekitar pohon mulai sering mati tanpa sebab yang jelas, meninggalkan area tersebut dalam kegelapan mutlak, seolah-olah genderuwo sengaja mematikan mata dunia untuk berburu. Kemudian muncullah fenomena hilangnya barang-barang milik warga yang diletakkan di teras,
bukan barang berharga, melainkan pakaian dalam, terutama pakaian dalam wanita. Ini adalah manifestasi nakal, namun mengerikan, yang menunjukkan bahwa genderuwo sedang iseng dan merasa nyaman. Tetapi keisengan ini cepat berubah menjadi teror ketika seorang pemuda bernama Bima pulang larut malam setelah bekerja shift ganda. Saat ia melintasi bayangan beringin, ia tidak hanya mencium bau busuk yang menyengat, ia mendengar suara tawa yang sangat dalam, seperti gemuruh dari dada bumi, yang seolah-olah menertawakan setiap langkahnya yang gemetar. Ketakutan inilah yang menjadi titik awal kesadaran kolektif. Makhluk itu tidak lagi pasif, ia aktif mencari interaksi. Ketegangan mencapai puncaknya ketika ketua RT setempat, Pak Haryo, seorang pria tua yang dikenal berani, memutuskan untuk menyelidiki kejanggalan bau anyir yang intens. Bau itu bukan bau bangkai biasa. Ini adalah kombinasi antara belerang, tanah basah, dan daging yang membusuk, yang selalu paling kuat di dekat akarnya. Suatu malam, Pak Haryo memberanikan diri, membawa senter dan sebotol air doa untuk mengelilingi pohon setelah semua warga tertidur. Ia berjalan perlahan, senternya hanya menembus kabut tipis yang mengepung. Saat ia mendekat, ia merasakan suhu udara turun drastis, menyebabkan bulu kuduknya merinding hingga ke ubun-ubun. Lalu ia mendengarnya, bukan tawa, tapi dengkuran. Dengkuran yang begitu berat, begitu dalam, seolah-olah mesin diesel raksasa sedang beroperasi di dalam inti pohon. Dengkuran itu berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh suara menghela napas. Napas yang sangat panjang dan berat yang terasa seperti langsung diarahkan ke punggung Pak Haryo. Ia tidak berani berbalik. Senter yang dipegangnya mulai berkedip-kedip, hampir mati. Ia menjatuhkan botol air doanya. Di saat itulah, ia mencium hembusan udara dingin yang sangat kuat disertai bau busuk yang mendominasi segalanya. Ia merasakan sepasang mata merah, besar, mengamatinya dari kegelapan tepat di atas kepalanya. Ketakutan menguasai logikanya. Pak Haryo berlari tanpa menoleh dan keesokan harinya ia ditemukan demam tinggi, menggigil dan hanya bisa berbisik. Dia besar, sangat besar. Kejadian paling mengerikan yang memperkuat legenda genderuwo di Kaliwungu adalah kasus hilangnya anak-anak. Bukan hilangnya secara permanen, melainkan insiden diumpeti atau disembunyikan. Korban terbaru adalah seorang anak berusia 5 tahun bernama Sinta yang bermain terlalu dekat dengan wilayah beringin saat senja. Ketika orang tuanya mencari panik, mereka mendengar suara tangisan Sinta yang datang dari balik semak-semak di dekat pohon. Mereka bergegas mendekat, dan suara itu semakin jelas, memanggil-manggil, "Ibu, tolong!" Ketika sang ibu hampir mencapai semak, ia melihat sekilas mata merah yang menembus daun-daun tebal. Ketika sang ayah memegang senter dan menerobos semak, Sinta ditemukan, menangis histeris, bersembunyi di balik tumpukan batu. Namun anehnya, ia menunjuk ke arah yang berlawanan dari mana tangisan itu berasal. Setelah diselamatkan, Sinta tidak mau berbicara tentang apa yang dilihatnya. Hanya terus menggumamkan bahwa suara yang memanggilnya bukanlah suara mama yang asli. Itu adalah suara genderuwo, memanfaatkan kelemahan emosional orang tua untuk memikat mereka masuk. Psikologi horor genderuwo terletak pada manipulasi suara. Ia mencuri identitas akustik orang-orang terdekat, menciptakan perangkap yang hampir mustahil untuk dihindari. Setiap kali kasus diumpeti terjadi, warga menemukan jejak kaki raksasa di tanah lembab keesokan paginya. Jejak yang terlalu besar, terlalu berat, untuk makhluk manapun yang dikenal di dunia nyata. Ini adalah tanda kekuasaan dan peringatan bahwa ia bisa mengambil apapun kapan saja. Meskipun sebagian besar interaksi genderuwo bersifat non-fisik, bau, suara, dan tekanan psikologis, ada beberapa insiden langka di mana genderuwo menampakkan wujudnya secara penuh, dan itu selalu membawa trauma mendalam bagi yang melihatnya. Salah satu saksi yang paling kredibel adalah seorang penjaga malam, Bapak Sumadi, yang bertugas menjaga pos keamanan agak jauh dari beringin, namun masih dalam jangkauan pandang. Sekitar pukul 02 dini hari, Pak Sumadi melihat ada pergerakan masif di dekat dahan tertinggi pohon. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan atau angin, namun kemudian di bawah cahaya bulan sabit yang redup, ia melihatnya. Sosok itu berdiri tegak, tingginya melebihi tiang listrik, dengan postur membungkuk yang dipenuhi bulu tebal seperti ijuk hitam. Gerakannya lambat, namun setiap langkahnya seolah mengguncang tanah di bawahnya. Pak Sumadi menceritakan bahwa makhluk itu memiliki mata yang menyala merah, dan giginya tampak menyeringai saat ia menggaruk kulit pohon dengan kuku yang panjang dan hitam. Ini adalah penampakan dominasi. Genderuwo menegaskan kembali bahwa ia adalah penguasa mutlak.
Yang paling membuat Pak Sumadi ngeri adalah saat genderuwo itu berbalik, menatap langsung ke posnya, seolah mengetahui keberadaannya. Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar dan gelap, dan kemudian dalam sekejap mata, ia menghilang seolah-olah diserap kembali oleh bayangan pohon beringin. Pak Sumadi bersaksi, itu bukan hantu, itu adalah raksasa hidup yang terbuat dari kegelapan. Sejak saat itu, ia menolak bekerja shift malam, memilih untuk hidup dalam ketakutan, daripada mempertaruhkan nyawanya lagi demi melihat manifestasi penuh dari teror purba itu. Untuk bertahan hidup berdampingan dengan entitas sekuat genderuwo, warga Kaliwungu telah mengembangkan